My name is Miles Morales. I am the Spot. That's not funny. Don't do that. That's my little man. And a B in Spanish. Miles! Wanna get out of here? Oh, Gwen? This is unbelievable. This is the lobby. What's a guy got to do to join this spider team? Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan membawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan konten ini bersih full spoiler. Buat kalian yang gak ingin kena spoiler, disarankan untuk menonton video ini di bioskop terlebih dahulu. Film ini berjudul Spider-Man Across the Spider-Verse, yang merupakan sequel kelanjutan dari film sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan awal kisah Spider-Gwen, menceritakan masa lalunya bersama Miles Morales dan petualangan antar dimensi. Ini merupakan flashback di film terdahulu, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse, karena film ini saling terhubung dengan film sebelumnya ya guys. Oke, di sini Gwen menceritakan juga masa lalunya bersama Peter Parker di universe-nya. Di universe ini, yang digigit laba-laba adalah Gwen Stacy, maka yang berperan sebagai Spider-Man adalah Gwen, sedangkan Parker tetap menjadi seorang yang lemah. Karena Peter Parker dekat sekali dengan Gwen, maka ayah dari Gwen itu yaitu Kapten Stacy. Hal itu membuat sang kapten sudah menganggap Peter bagian dari keluarganya. Pada saat itu, Peter Parker mencoba serum buatan Dr. Connors dan malah berubah menjadi lizard. Tujuan Peter Parker mencoba serum tersebut adalah dia ingin mempunyai kekuatan super. Tetapi ketika menjadi lizard dan kekacauan tengah terjadi, Gwen tidak sengaja membunuh Peter Parker. Pada saat kejadian, Kapten Stacy melihat Spider-Gwen di sana yang merupakan ayah kandung Gwen itu sendiri. Dia beranggapan jika Spider-Gwen telah membunuh Parker. Except one. Peter Parker ate at my table. Dengan penuh rasa kesal karena selama ini sudah menganggap Parker sebagai anaknya, Kapten memutuskan untuk memburu Spider-Gwen. Meskipun dia sampai saat ini belum mengetahui identitas asli dari Spider-Gwen yang merupakan anak kandungnya. Singkat cerita, datanglah Vulture dari universe lain menyerang museum di universe-nya Spider-Gwen. Akhirnya pertarungan antara Vulture dan Spider-Gwen pun terjadi. Oh, great. You were having an espresso and some old-timey Leonardo da Vinci. That's pretty much it. I wouldn't play with fire, dude. You're kind of... Oh, no. Lalu datanglah Spider-Man 2099 atau Miguel O'Hara untuk membantu Spider-Gwen mengalahkan Vulture dari universe lain ini. Lalu datanglah Spider-Woman atau Jessica Drew untuk membantu mengalahkan Vulture walaupun dengan kondisinya yang tengah mengandung. Di sana, Spider-Gwen bertemu dengan ayahnya dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sembari mengungkap identitas aslinya. Tentu saja ayahnya merasa kaget karena yang telah membunuh Peter Parker adalah Gwen. Dikarenakan kesalahpahaman ini mengakibatkan ayah Gwen membencinya. Merasa sudah tidak dianggap lagi oleh sang ayah, Gwen memutuskan untuk ikut bersama Miguel O'Hara. Awalnya Miguel menolak merekrut Spider-Gwen, tetapi dikarenakan bujukan dari Jessica Drew, maka Spider-Gwen bergabung bersama Miguel O'Hara. Scene beralih di universe main karakter kita, Miles Morales. Diperkenalkan villain bernama The Spot. The Spot memiliki kekuatan unik, yaitu dapat membuat portal hole atau lubang portal yang bisa teleportasi objek kemanapun yang dia mau. The Spot dulunya adalah seorang ilmuwan di Alchemax. Awalnya dia ingin bereksperimen memindahkan laba-laba dari universe 42 ke universe 1610 dan berhasil.
Seharusnya laba-laba tersebut menggigit Miles Morales di Universe 42, tetapi karena dia dipindahkan oleh The Spot, akhirnya laba-laba tersebut malah pindah ke Universe 1610 dan menggigit Miles Morales di universe tersebut. Alasan kenapa laba-laba dari Universe 42 itu bisa teleport ke Universe 1610 karena eksperimen dari Super Collider yang dibuat oleh Kingpin. Jadi seharusnya Miles Morales yang kita lihat di film ini seharusnya tidak menjadi Spider-Man. Akhirnya Miles Morales menghancurkan Super Collider di film pertamanya, dan penelitian dari ilmuwan tersebut juga ikutan hancur dan membuat ilmuwan itu menjadi The Spot. Ciri khas di tubuhnya terdapat black hole. Lalu The Spot berusaha melawan Miles Morales, tetapi karena dirinya masih belum bisa memaksimalkan kekuatannya, dia malah masuk ke lubang yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ketika The Spot masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri, dia menjelajah multiverse. Contohnya Universe Spider-Man Lego, Universe Venomnya Tom Hardy, dan Universe Kartun. Intinya kekuatan The Spot dapat menjelajahi berbagai universe. Namun karena kekuatan sudah dipakai dan The Spot itu harus membuat suatu alat untuk mengembalikan kekuatannya agar dapat berpindah ke universe selanjutnya. Jadi kelemahan dari The Spot ini, kekuatannya jika digunakan terus-menerus akan kehabisan energi gitu guys, dan lubang-lubangnya itu bakalan hilang sehingga mengakibatkan dia tak mampu berteleportasi atau kembali ke tempat asalnya. Akhirnya Peter Parker dari universe-nya Lego, dia melaporkan bahwa dirinya melihat sebuah anomali, atau singkatnya kejadian aneh yang terjadi di sebuah universe yang seharusnya tidak terjadi di universe tersebut. Contohnya The Spot yang berpindah-pindah universe seenak jidatnya. Hal ini tentu dapat merusak timeline yang dijaga oleh Timekeepers. Singkat cerita, Spider-Gwen yang datang dan menemui Miles Morales, dia menjelaskan bahwa misinya bersama Miguel O'Hara adalah untuk menyelamatkan multiverse dari berbagai ancaman anomali tersebut. Karena Miles sedang lengah, tiba-tiba Spider-Gwen memasang sebuah robot laba-laba untuk melacak keberadaan The Spot. Karena The Spot saat ini menjadi ancaman besar bagi multiverse. Lalu Miles yang juga berusaha ingin mengungkapkan perasaannya kepada Gwen Stacy, tetapi tidak bisa karena Gwen menjelaskan bahwa dirinya dan Miles berbeda universe. Tiba-tiba Gwen pergi meninggalkan Miles dengan terburu-buru dikarenakan ingin mengejar The Spot. Ternyata The Spot sudah melarikan diri ke universe lain dan Gwen itu gagal menghentikan The Spot, sehingga Spider-Gwen ini telat guys dikarenakan terlalu lama berbincang-bincang dengan Miles Morales. Akibatnya Jessica Drew atau Spider-Woman pun langsung kesal kepada Spider-Gwen karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. That's way too close. Girl, I'll never see him again. Alright, no kidding. Scene memperlihatkan posisi The Spot sudah diketahui dan dia berada di Earth 50101, yaitu tempat di mana Spider-Man India berada. Singkat cerita, Spider-Man bertemu dengan Miles Morales dan ternyata selama ini Miles mengikuti dirinya. Akhirnya Miles Morales dan Gwen bertemu dengan Peter Prabhakar alias Spider-Man India. Spider-Man India pun memperkenalkan dirinya kepada Miles dan 3 Spider-Man tersebut untuk mengejar The Spot. So Baskin culture cliche. Don't eat bread, love me, bro. No. No! Come on, man. Like I had a hole inside of me. We all have holes. The Spot pun menuju laboratorium Alchemax di universe-nya Spider-Man India ini, bertujuan untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Tiba-tiba The Spot berhasil membuat perisai yang tidak bisa ia tembus. Akhirnya dengan kekuatan listrik Miles Morales, perisai tersebut bisa dilemahkan. Saat ingin ditembus, tiba-tiba Spider-Punk atau Hobie Brown datang dan berhasil menembus perisai tersebut dengan gitarnya. Akhirnya Miles Morales pun berkenalan dengan Spider-Punk tersebut. Ketika ingin menghentikan The Spot melewati Super Collider di universe Spider-Man India, tiba-tiba langsung dihentikan oleh keempat Spider-Man, namun gagal. Lalu The Spot mendapatkan kekuatannya kembali dan menjadi jauh lebih kuat, bahkan tubuhnya itu mulai menghitam. Miles melihat bahwa ayahnya dalam bahaya karena The Spot ternyata mengincar ayahnya. Akhirnya gedung Alchemax pun runtuh dan terjadi gempa di mana-mana. We'll clear the path. You slow down that building.
Tiba-tiba Inspektur Singh mendengar suara teriakan anak kecil dan langsung berusaha menyelamatkannya. Karena Inspektur Singh hampir tertimpa reruntuhan, akhirnya Miles bergegas menyelamatkan Inspektur Singh dan berhasil menyelamatkannya. Tiba-tiba dunia dari Spider-Man India mulai mengalami glitch dan seperti ingin musnah. It's a metaphor for capitalism. Billions, and let's contain this quantum hole. Hey, I'm out. This is unbelievable. This is the lobby. Not you know. What happened to that small elite strike team? Singkat cerita, Miles bertemu dengan Miguel dan Miguel menjelaskan kepada Miles bahwa seharusnya Inspektur Singh dalam universe-nya Spider-Man India seharusnya mati tertimpa reruntuhan. Tetapi Miles justru merusak timeline, yaitu menyelamatkan Inspektur Singh yang seharusnya mati, karena jika Inspektur hidup maka timeline akan rusak dan seluruh universe Spider-Man bisa hancur, karena sebetulnya Miguel juga pernah mengalaminya sendiri, hampir menghancurkan universe lain. Jadi Miguel adalah sosok yang tidak mempunyai keluarga dan dia menemukan varian dirinya yang hidup bahagia dengan keluarganya. Tetapi varian dirinya ini justru mati ditembak perampok, dan Miguel yang kita lihat sekarang menggantikan Miguel yang mati tersebut. Karena tidak sesuai timeline, seharusnya kan Miguel mati ya, namun diganti posisinya sama Miguel dari universe lain, maka universe tersebut hancur dan mengalami incursion, kayak seperti hal yang terjadi di Doctor Strange. Maka dari itu, tujuan Miguel O'Hara adalah mengembalikan kestabilan multiverse. Singkat cerita, Miguel menjelaskan bahwa ayah dari Miles itu sebetulnya akan mati di tangan The Spot, dan itu sudah menjadi kepastian dan tak bisa diubah sesuai aturan yang berlaku dalam masing-masing universe. Mendengar hal itu, Miles langsung marah dan berusaha kembali ke universe asalnya untuk menyelamatkan sang ayah, namun dicegat oleh Miguel. Dan akhirnya Miles pun dikejar-kejar oleh banyak varian Spider-Man. Drop what you're doing and stop Spider-Man. He died. So, there's nowhere to run. Get over. Send everyone. Singkat cerita, Miles berhasil kabur dari kejaran para Spider-Man. Lalu Miles mengaktifkan suatu alat untuk menteleport dirinya ke universe asalnya. Lalu akhirnya Miles pun berhasil teleport ke universe asalnya tersebut. Di sana Miles bertemu ibunya dan juga bertemu Uncle Aaron. Padahal seharusnya Uncle Aaron tewas di film sebelumnya. Di sisi lain, Miguel Scarlet Spider-Man dan Jessica Drew mengejar Miles Morales dan mencegah agar Miles Morales tidak menghentikan kematian dari ayahnya. Sedangkan Spider-Gwen pergi ke rumahnya Miles untuk menemukannya. Namun yang terjadi di sana, dia sama sekali tidak melihat Miles. Akhirnya Spider-Man meminta bantuan kepada Peter B. Parker, Spider-Man India, Spider-Punk, Penny Parker, dan lain-lain untuk mencoba menyelamatkan Miles Morales. Miles pun menyadari bahwa dia terjebak di Universe 42 karena laba-laba yang menggigit Miles berasal dari Universe 42, bukan Universe 1610. Jadi yang sebenarnya pada saat teleportasi, Miles Morales malah masuk ke Universe 42 guys. Dan betapa terkejutnya Miles bertemu dengan varian dirinya sendiri yang ternyata telah menjadi Prowler. Karena Miles di Universe 42 ini tidak digigit laba-laba dan dia malah menjadi Prowler. Lalu film pun berakhir. Nah, film ini terlihat memang gantung guys. Series berikutnya yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang saat ini belum dikonfirmasi kapan kelanjutannya. Oke teman-teman, maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama karakter dan sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.